Hai semua, video ini merupakan hari kedua kita sekaligus hari terakhir di Boyolali. Meskipun ini hari terakhir kita di Boyolali, tapi masih ada tempat yang menarik yang akan kita datangi. Di video sebelumnya, kita juga mengunjungi banyak tempat menarik, baik itu tempat makan maupun tempat wisata di Boyolali. Kalian juga bisa cek videonya ya. Dan di video kali ini, setelah check out dari penginapan, kita langsung menuju ke tempat makan untuk sarapan. Tempat makan ini cukup menarik dan banyak juga orang dari luar kota datang ke tempat makan yang satu ini. Kita tinggal susuri aja jalan perintis kemerdekaan ini. Perjalanan kita dari penginapan menuju ke tempat makan yang satu ini hanya sekitar 3 menit atau berjarak sekitar 1,5 kilometer. Setelah beberapa saat berada di jalan ini, kita tinggal berbelok ke kanan dan sudah sampai di tempatnya. Dan ini tempat makan yang kita tuju, namanya Pak Gendit Resto. Tempat makan ini ada 2 berhadapan-hadapan, tapi untuk melakukan pembayaran ataupun mengambil lauk seperti gorengan maupun sate bisa di sisi sebelah kanan ini. Tempat makan ini sudah ada sejak sekitar tahun 2017. Untuk area makannya sendiri kita lebih suka pilih yang ada di sisi sebelah kiri ini. Tempat ini buka mulai pukul 7 pagi sampai setengah 4 sore. Kalau kesini kalian juga bisa perhatikan waktu tutupnya ya, karena dalam sebulan pasti ada hari liburnya. Dan di waktu ke depan mungkin hari liburnya nggak akan sama seperti yang sekarang. Jadi kalian bisa cek untuk info terbarunya. Untuk menulis pesanan, kertas dan pulpennya bisa kalian ambil sendiri di sini. Sedangkan daftar menunya sudah ada di masing-masing meja. Dan ini daftar menu serta harganya. Menunya cukup beragam ya, dan harganya masih termasuk affordable. Dan ini kurang lebih situasi di area depannya. Tempat kasir dan tempat untuk ambil lauk bisa di sini. Dan ini untuk situasi di area kita makan, yang letaknya ada di seberangnya. Dan ini lauk yang kita ambil, ada juga soto, porsi besar. Untuk sotonya di sini beragam ya, ada yang porsi kecil, porsi besar. Nasinya mau campur atau pisah juga bisa. Selain soto, kita juga pesan menu lainnya lagi, yaitu kupat tahu. Oh ya, meskipun menu makanan yang ada di sini cukup beragam, tapi pelayanannya cukup cepat. Kita nggak perlu tunggu lama untuk pesanan kita sampai di meja. Oh ya, untuk tempat parkir sendiri nggak perlu khawatir karena di sini cukup banyak tersedia tempat parkir. Setelah selesai makan, kita menuju ke destinasi berikutnya. Destinasi yang mau kita tuju ini bisa dibilang juga merupakan tempat wisata, tapi kalian nggak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk ke tempat ini. Karena untuk masuk ke tempat ini gratis dan tempat ini cocok untuk liburan bersama keluarga dengan anak-anak, kalian bisa ke sini. Dan di depan kita berbelok kanan menuju ke arah Jalan Widuri. Dan setelah berada di Jalan Widuri sampai pertigaan, belok ke kiri untuk berada sebentar di Jalan Merapi lalu berbelok ke kanan ke Jalan Menur. Dan akhirnya kita sampai di area luar depan Rumah Dinas Bupati Boyolali. Dan kita parkir di sini untuk selanjutnya jalan menuju ke Taman Pandan Arum Boyolali. Taman Pandan Arum mulai dibangun pada tahun 2018. Dan taman ini terkenal dengan berbagai jenis hewan yang ada di dalamnya, seperti rusa, merak, kelinci, kalkun, kura-kura, dan burung merpati. Taman ini juga memiliki arena bermain anak-anak yang akan kita lihat sebentar lagi, dan taman ini juga memiliki beberapa benda purbakala. Dan selain dari arah kita masuk tadi di depan Rumah Dinas Bupati Boyolali, kalian juga bisa masuk ke taman ini lewat Jalan Lembayung, dan seperti ini kurang lebih situasinya. Di sini kalian langsung disuguhkan dengan banyaknya jajanan dan arena bermain anak. Berbeda situasinya kalau kita masuk dari arah Rumah Dinas Bupati. Di situ kita lebih dulu disuguhkan dengan beragam satwa. Dan ini untuk tarif parkir di sini. Dan ini kurang lebih suasana di arena bermain anak-anaknya.
Di sini kita pesan pentol biasa seharga 6.000. Tapi di sini selain ada yang biasa, ada juga yang dengan isian. Selain itu kita juga beli es potong yang ada di sini. Kalau nggak salah harganya sekitar 5.000. Dan di sini kita juga tertarik nasi bakarnya untuk makan siang di jalan. Ini daftar menu dan harganya. Kita pesan 3 porsi naskar atau nasi bakar telur, dan telurnya juga bisa pilih mau telur dadar atau telur bulat. Selain itu kalian juga bisa request mau pedas atau enggak. Dan ini kurang lebih proses pembuatan nasi bakarnya. Jadi nasi bakar di sini itu bukan yang udah jadi gitu ya. Tapi kita pesan dulu baru dibuat. Jadi nasi bakarnya bisa benar-benar sesuai sama apa yang kita mau. Singkat cerita, nasi bakarnya udah jadi dan udah kita bawa dalam perjalanan. Balik menuju Semarang, kita singgah dulu di rest area. Ini termasuk salah satu rest area favorit, yang vibe-nya kayak lagi di mall, dengan jembatan penghubung, yang menghubungkan antara rest area ini dengan rest area yang ada di seberang jalan. Dan sekarang kita sedang menuju ke parkiran mobil untuk parkir terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke lantai 2 ke area food court-nya. Dan kita akan makan nasi bakar yang kita bawa di sana. Dan ini tampilan nasi bakarnya. Dan di sini kebetulan dekat tempat kita duduk juga ada vending machine untuk minuman. Jadi kita sekalian beli kopi di sini. Sekian video kita di Boyolali dan perjalanan kita kembali ke Semarang. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah referensi, dan see you!